Pusaran oleh Moch Satrio Welang. Lalu kemana kita menuju? Sekian persimpangan, perpisahan, menjadikanku angkuh sendiri, mati dan hidup sendiri. Kita pun berakhir menjadi terbayang, memburu, napas yang lepas, terputus. Lalu apa yang mesti ditertawakan dan yang tersisa untuk dibawa pulang? Segenggam pasir yang meluncur dari sela jari, atau kenangan samar yang terpenjara di lembar potret tua. Percakapan yang tak tuntas, kau tinggalkan cangkir teh mengepul. Kau hantam pertanyaan, walau sedepa tak pernah kutuju jawaban. Jika esok memang seperti yang kau tawarkan, bagaimana harus kubunuh masa lalu? Atas siapa aku, siapa langit, dan siapa bumi? Hai, salam jumpa Sobat UMKM Bali. Perkenalkan, saya Kania, yang 30 menit ke depan akan memandu beranda UMKM, rumahnya Wirausaha Bali. Pada hari ini telah hadir di studio seorang seniman yang terkenal di bidang sastra dan juga teater, dan beliau juga memiliki sebuah teater bernama Teater Sastra Ulang. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sapa Moch Satrio Welang. Hai Mas Moch, apa kabar? Baik-baik, Kania. Terima kasih sudah mengundang kita untuk datang di Tribun. Iya, jadi untuk hari ini mungkin kita akan membahas sedikit tentang pengalaman dan juga perjalanan Mas Moch dalam menghasilkan karya sastra yang baru ya? Iya. Dan ini memang kalau kebetulan saya ikut kesenian tuh dari tahun 2003 ya sudah, dan itu memang sudah proses panjang, dan ini untuk menulis ini sudah 17 tahun proses menulisnya nih kalau nggak salah, dari 2008 sampai 2025 itu dia. Jadi 2 buku, yang pertama buku puisi berjudul Kalamuning Sunya. Ini terdiri dari 43 puisi, dan buku cerpen Gumelaring Geni terdiri dari 14 cerpen. 14 cerpen yang saya tulis, dan salah satunya adalah cerpen yang berbahasa Bali. Jadi ada kawan Febri yang mentranslate ke bahasa Bali biar ada unsur lokalitasnya. Mungkin boleh diceritakan Mas, sejak kapan sebenarnya hobi untuk menulis karya sastra ini sudah dimulai? Hobi, sebenarnya bukan hobi ya. Kalau menulis itu adalah tanggung jawab moral saya ya. Jadi tugas. Jadi kayak kalau kita seniman, menulis, membuat pementasan teater, itu bukan sekedar hobi, itu adalah jalan hidup. Jadi memang kalau seandainya musisi, dia membuat lagu, membuat album gitu kan. Penyair, dia membuat puisi dan membuat buku. Kalau aktor teater, tim teman-teman teater juga membuat pementasan. Dan pertama kali memang dari kecil saya suka lihat film, drama itu ya. Kemudian itu yang mempengaruhi someday ingin bergabung dengan kelompok teater gitu kan. Kemudian dalam proses berkesenian teater tadi, ternyata banyak peristiwa-peristiwa yang memang hadir dalam hidup kita ya. Trauma segala macam, dan itu yang menggerakkan saya untuk menulis itu. Jadi dari momen yang sempat dalam hidup kita terpukul gitu, jatuh bangun ya, lembah paling dalam, naik lagi dalam hidup tuh jatuh bangun,
itu bisa menjadi semacam inspirasi untuk menulis di situ. Berarti artinya hobi ini didasari oleh adanya latar belakang dari masa lalu, begitu Mas? Iya, ini bukan hobi sekali lagi, Karnia. Bukan hobi. Kalau hobi itu apa namanya, dilakukan sesekali gitu kan. Iya. Misalkan hobinya apa, dia shopping. Oh, hobinya ini jalan hidup. Kalau seniman, jalan hidupnya seperti ini. Jadi dia melakukan jiwanya, memberikan proses kreatifnya untuk berkarya itu. Ya, dia. Gitu. Beranda UMKM. Rumahnya Wirausaha Bali. Sejauh ini Mas sudah berkesenian, begitu. Mungkin bisa diceritakan sudah berapa banyak karya sastra yang Mas hasilkan dari prosesnya berkesenian selama ini? Oh, baru 2 ini dah. Karena memang susahnya baru tadi. 2. Susahnya berkarya itu enggak mudah ya. Jadi baru 2 ini. Jadi ini buku perdana, yaitu buku kembar. Jadi ada buku puisi 1, buku cerpen 1 yang ditulis selama 17 tahun. Jadi bayangkan bagaimana berjibakunya kita menghasilkan karya itu yang tidak simsalabim gitu kan. Kemudian tetapi memang dalam prosesnya banyak mengumpulkan karya-karya yang tercecer itu kan. Jadi ada karya-karya yang sudah masuk koran pastinya. Banyak juga karya-karya yang di buku ini yang sudah di aransemen musikalisasi puisi, karena memang teater sastra ulang sendiri program-programnya tuh bervariasi. Ada kita sering adain lomba menulis karya sastra, kemudian membuat album musikalisasi puisi. Kita sempat juga buat film, bergerak di dunia film. Dan sekarang saya lebih sibuk sekarang di penerbitan. Jadi buku-buku yang diterbitkan teater sastra ulang juga berangkat dari kawan-kawan sekitar, seniman-seniman yang memang mau mencoba ya untuk mengabadikan karya dalam bentuk buku gitu. Kita bisa bantu. Mana kameranya? Oh, itu dia. Ya, mungkin tadi kan membahas soal buku ya Mas ya. Mungkin Sobat UMKM di sini dan juga saya juga ingin tahu, tadi kan sempat disebutkan bahwa Mas Mot juga berkecimpung di dunia teater gitu. Mungkin boleh sedikit diceritakan Mas tentang dunia teater? Tentang dunia teater. Jadi dunia teater adalah dunia seni yang sangat kompleks ya. Jadi dia meliputi dunia seni acting, penulisan, naskah, dan segala macam. Kania sendiri juga aktor loh, jadi tahu ya. Karena Kania juga berangkat dari teater, dan dunia teater ini dunia yang sangat mahal dalam tanda petik. Mahal dalam artian secara waktu, secara energi juga. Tetapi memang banyak hal yang bisa kita pelajari ya dari dunia teater. Bagaimana kita berinteraksi, bagaimana kita berempati, bagaimana kita mengendalikan emosi pastinya, dan membagi energi gitu. Apalagi dalam seni peran, behind the scene tentu proses itu yang lebih melelahkan kadang-kadang ya, kan ya. Berantem-berantem, sutradara, aktor, penata musik. Dan tetapi lagi-lagi bahwa tujuan goal kita kemana itu agar bisa hadir gitu kan, dalam bentuk kita mau membuat pementasan, kita mau membuat sebuah produksi kesenian gitu. Jadi dari sana yang seperti saya katakan tadi memang kompleks ya. Jadi ada musik, ada tari, ada seni peran, penyutradaraan. Bahkan sekarang kalau kita lihat panggung-panggung teater yang memang sudah ada ya di Bali ini, semakin semarak acara-acara pementasan seperti Bali Jani, seperti PKB. Jadi ini membuat kita semacam merayakan begitu banyak festival-festival besar yang ada di Bali. Berarti selama proses berkesenian ini butuh banyak sekali sumber inspirasi dan juga mungkin tidak harus kita memiliki bakat seni ya, tapi setidaknya kita punya banyak inspirasi dan juga
Jadi kalau saya lihat manusia itu terdiri dari dua tipe ya. Pertama yang punya bakat, kemudian kedua yang bekerja keras gitu. Jadi ada orang yang punya bakat, dia nggak perlu bekerja keras dalam hal belajar, gitu kan. Cepat dia, kayak Heri Windy Anggara, kalau dikasih puisi satu, mungkin dia menunggu dulu moodnya hadir, begitu dapat wahyunya dia, gitar, 10 menit selesai lagu, jadi musikalisasi puisi. Ada yang memang memerlukan latihan, kedisiplinan keras dalam berproses gitu. Jadi saya percaya bahwa kedua unsur itu mampu saling melengkapi. Jadi kalau dia sudah punya bakat, entah bakatnya banyak atau sedikit, dengan dia dilatih keras dan terus berproses, itu akan menjadi maksimal. Oke, gitu. berbicara tentang proses, Mas Moch. Jadi kalau boleh tahu berapa lama ini Mas Moch menulis kedua buku yang Kedua buku. Kalau ini kan dari Teater Sastra Ulang kita menerbitkan banyak sekali buku-buku sebelumnya yang sudah ada. Coba kita contek dulu. Coba dicek dulu bukunya. Ya enggak salah, soalnya nih banyak nih yang dilakuin dalam hidup. Ya, ini nih. Jadi di sini, nah sudah ada 23 buku ya. Jadi buku drama, buku sastra, ada juga buku manusia-manusia, itu buku 33 sastrawan Bali. Jadi itu banyak menghabiskan energi juga. Karena buku manusia-manusia itu proses pembuatannya hampir 18 tahun lalu gitu kan. Kemudian sambil diam-diam 2 buku ini. Jadi memang dalam prosesnya nggak langsung mulus ya, tetapi memang di situ ditantang kegigihan dan dedikasi. Ya, berarti banyak sekali mungkin rintangan-rintangan yang dihadapi selama proses menulis 2 buku ini, Mas ya? Betul, rintangan itu adalah sahabat baik kita. Jadi kalau kita udah bersahabat baik, sudah nggak asing lagi. Yang namanya rintangan selalu hadir. Jadi kemampuan beradaptasi dalam hidup, dalam berproses itu, agar bisa terjadi luas gitu dia. Yang penting kita menikmati prosesnya. Kadang-kadang orang lupa untuk menikmati proses, maunya akhir-akhirnya ending aja tujuan. Sehingga apa yang hadir tuh seperti apa ya? Seperti tidak menikmati ya proses itu. Jadi hilang dia momennya itu. Berbicara soal rintangan, Mas, mungkin boleh diberitahu Sobat UMKM tentang selama masa penulisan kedua karya ini, mungkin rintangan-rintangan apa saja yang Mas Moch temui selama menulis buku ini, Mas? Rintangan ini adalah ide ketika lahir itu, distraksi itu muncul. Misalkan saya mau menerbitkan buku ini, ada semacam godaan-godaan untuk melakukan program lain tuh, sehingga keselip distraksi. Jadi mau garap buku ini tahun ini, muncul lagi, buat dulu lomba teater, buat lomba musikalisasi puisi, buat album, buat video art puisi. Jadi begitu banyak distraksi sehingga itu menjadi salah satu rintangan ya. Jadi bagaimana mengatasinya itu, Mas? Mengatasinya ternyata kita tuh memang dibatasi oleh waktu ya. Jadi waktu manusia hidup di dunia, waktu itu yang akan menjadi pecut itu. Tetapi menunggu karya ini matang, jadi perlu dia proses dia untuk karena kedua buku ini sudah saya rancang semenjak 20 tahun lalu, masih semester 3 itu. Sudah kayak punya checklist, I wanna do this ya, things to do. Iya. Lagi 20 tahun saya akan buat buku kembar, dalam artian satu buku cerpen, satu buku puisi tunggal, kedua yang saya tulis. Itu sudah lama sekali dirancang dan saat ini tibalah saatnya sudah. Tadat. Begitu. Jadi kalau yang saya tangkap itu kita harus konsisten kalau mengerjakan satu dulu gitu ya, Mas? Iya, tapi agak susah bagi orang seperti saya ya. Apalagi kalau berkecimpung di dunia sastra itu idenya itu banyak Idenya sekali banyak gitu, sekali. Mas. Dan kadang-kadang satu momen itu kita ada 3 program running dia stres gitu karena filmnya, musikalisasi puisi, belum lagi buku gitu. Tetapi itu tadi, dengan menikmati proses tadi bisa berjalan. Jadi nanti kita bisa atur yang mana duluan, yang mana menyusul gitu. Ya, berarti satu-satu dulu gitu ya, Mas. Iya. Satu-satu dikerjakan, satu selesai kita kerjakan yang lain. Tapi jujur karena juga saya pernah mencoba dunia seni. Iya, saya juga merasakan memang agak sulit fokus terhadap satu hal yang kita kerjakan gitu. Jadi kita
mengerjakan satu hal, kita ingin mengerjakan yang lain gitu. Jadi itu semacam distraksi yang terus-menerus berulang terjadi begitu. Iya, betul. Dan memang kalau sekarang ini ya, saya sedang menggarap satu pementasan teater nih. Detik kita ngobrol nih. Iya. Buku lagi promosi, kemudian ada pementasan teater sedang saya garap, kemudian ada album musikalisasi puisi. Jadi semua ini berjalan dia bareng-bareng gitu. Secara satu waktu. Betul? Secara satu waktu. Karena kita nggak punya banyak waktu dan saya orangnya tuh ambisius tuh, kayak ingin melakukan banyak hal gitu. Nanti secara alami program-program itu akan menemukan dia jalannya, apakah dia dilahirkan atau dia digugurkan gitu dalam prosesnya nanti. Tetapi kita berusaha untuk memompa biar energinya nih push semuanya gitu. Akan nanti secara alami, mungkin Kania juga pernah ngalamin ya. Diajak ini pementasan, ada gini skripsi, secara nanti alami itu akan terbentuk dia yang mana bisa dihandle gitu kan. Tetapi yang lainnya ini tidak dibunuh, tetapi memang di hold dulu. Begitu nih keluar, tetapi berangkatnya memang bareng dia. Bukan yang kita satu nggak ngapa-ngapain satu aja, itu nggak seperti itu. Proses ini akhirnya kita menemukan bahwa time is priceless, jadi waktu sangat berharga sekali. Dan kemudian kesempatan tidak datang dua kali. Gitu jadi ya. Iya. Untuk tadi kan kita sudah membahas tentang dunia teater nih. Jadi saya ingin menggali lebih dalam lagi tentang buku yang Mas sudah terbitkan ini. Judulnya Kalamuning Sunya dan juga Gumelaring Geni. Jadi launchingnya itu kapan, Mas? Jadi buku ini sudah di-launching secara virtual saat saya berada di Puerto Rico. Ya. Wow, di luar negeri berarti? Di luar negeri, karena saya kebetulan adalah staf yang bekerja di kapal pesiar. Jadi keliling dunia kita ya kan. Ini dia, saat saya bekerja di dunia kapal pesiar, itu menjadi satu belenggu untuk jiwa kesenian itu langsung ke rantai ya, secara fisik dan secara banyak hal gitu kan. Tetapi saya berpikir, oke, ada kok metode yang bisa dilakukan, bagaimana buku ini bisa hadir ke publik gitu kan. Jadi memang saat kapal bersandar di Puerto Rico, di San Juan, kota San Juan di Puerto Rico itu saya luncurkan secara virtual. Kemudian dengan diikuti beberapa program pendukung, program susulan dari Kalamuning Sunya, buku puisi, dan Gumelaring Geni, buku cerpen. Ini saya garap satu festival gitu ya, festival seni Kalamuning Sunya Gumelaring Geni 2026. Jadi ada 5 lomba yang sedang kita garap untuk mempromosikan buku ini. Ada lomba baca puisi, lomba baca cerpen, lomba musikalisasi puisi, lomba video art, dan lomba menciptakan naskah drama dari buku yang sudah ada. Dua buku ini itu dia. Mungkin boleh diceritakan secara singkat saja, Mas, apa isi dari kedua buku ini? Isinya? Iya, secara singkat. Secara singkatnya memang isinya tentang peristiwa hidup ya. Bagaimana peristiwa hidup itu tersarikan. Apapun yang Kania atau kawan-kawan di rumah alami, secara general kita semua sama mengalami. Cuman ada yang mampu mengutarakan, ada yang mampu menuliskan, ada yang tidak. Nah, ini adalah saripati itu. Jadi bagaimana tentang kehidupan. Kemudian kalau kita lihat Mas Arief B. Prasetyo memang luar biasa ya. Mas Arief B. Prasetyo ini kritikus sastra dan seni rupa Bali yang berkenan membuka buku saya. Mungkin Diri bisa bacakan sedikit tuh. Buku ya? Nih buku puisi ini tentang apa? Mungkin saya bacakan untuk sobat Dibacakan, UMKM sahabat, juga. Ya. Puisi-puisi Moj Satrio Welang dalam kumpulan Kalamuning Sunya menyajikan ziarah panjang, renungan tentang manusia dan kemanusiaan, menghamparkan panorama perjalanan dari dunia sosial ke dunia personal, dari alam lahir ke alam batin, dari sejarah ke doa. Sebagai penyair, Satrio tidak hanya membaca peristiwa, tetapi memaknai pengalaman hidup sebagai proses pendakian spiritual. Nah, itu dia. Thank you, Mas Arief. Wah, ini nih. Jadi banyak kisah yang memang berangkat dari manusia, itu dia intinya. Berarti dasar dari buku ini adalah pengalaman. Ya, pengalaman, peristiwa manusia yang berangkat dari situ, jadi kita alami. Mungkin Mas Moj punya target pembaca untuk buku ini, atau pembacanya dari kalangan mana saja nih, Mas? Sebenarnya pembacanya ya, targetnya nggak ada spesifik siapa ya, tetapi mereka yang mencintai
karya sastra tentunya. Dan memang fakta bahwa masyarakat Indonesia ini masih minim ya membaca. Literasinya sangat minim. Banyak kan suka menonton. Iya. Jadi tolong kawan-kawan membaca buku ya kan. Mungkin bagi yang sudah dewasa dan punya keluarga ya, punya anak misalkan, bisa dari sedini mungkin diajak untuk mencintai budaya membaca itu. Tetapi kalau buku-buku saya mungkin anak-anak SMA lah ke atas gitu ya. Kalau SMP terlalu berat nanti. Biar nggak stres anak SMP baca buku. Satrio. Tapi sepertinya anak SMP masih bisa ini Mas, karena kan isinya antologi cerpen dan juga puisi. Iya, cerpennya berat. Oh, cerpennya berat. Iya, kalau anak SMA masih oke gitu. Oh, iya. Kalau SMP kasihan kalau terlalu berat. Seberat apa itu Mas isinya? Seberat hidup kita. Seberat. Beranda UMKM. Rumahnya Wirausaha Bali. Oh ya, kalau begitu mungkin bisa disampaikan Mas beberapa harapan-harapan untuk pembaca di luar sana yang mungkin membaca buku Mas gitu. Ya, ya, Ada ya. harapan-harapan yang ingin disampaikan? Harapan saya dari pembaca buku saya, Iya. harapannya semoga lancar rezekinya. Itu aja. Semoga kita berbahagia ya. Iya. Jadi bagaimana kawan-kawan semua, pesan yang ingin saya sampaikan, kayak misalkan nih, gumelaring geni, kalau dalam bahasa Jawa, gumelaring itu artinya membentangkan api. Iya. Jadi buku ini banyak berangkat dari trauma-trauma dalam hidup yang kita alami, yang saya alami, kemudian saya buat menjadi karya cerpen. Jadi gumelaring geni, api ini, saya berharap bahwa trauma itu akan saya bakar semua, sehingga kita bisa lahir lagi yang baru, kemudian dalam bentuk karya itu bisa dibaca. Berangkat dari luka, jadi luka itu kalau kita tidak olah, sulit akan menjadi beban. Jadi berangkat dari luka untuk menjadi karya sastra. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat ya Mas, karena Ya. sudah berhasil untuk menerbitkan 2 buku ini yang Terima kasih. mungkin nanti saya akan baca bukunya karena Boleh. sepertinya sangat menarik. Kebetulan saya juga suka puisi. Oke. Iya, jadi mungkin nanti saya akan baca gitu. Tapi saya ingin tahu nih Mas, ke depannya mungkin ada ide-ide lain untuk menerbitkan karya sastra lain selain buku begitu? Atau... Karya sastra, kalau sastra memang platformnya buku ya kalau sastra. Iya. Bisa juga dalam bentuk sosial media, postingan dan segala Atau macam. mungkin ingin menciptakan sebuah panggung teater kembali ke depannya begitu? Harapan selalu ada ya, jadi kayak menarik sekali itu. Cuman setelah ini saya ingin buat novel sih, lebih novel. Karena novel ini dia lebih detail dan dia lebih bisa bicara banyak ya, karena memang spektrum kata yang bisa ditampung di novel itu lebih luas gitu kan, jumlah kata dan segala macam itu. Cuman memang menulis novel punya tantangan tersendiri dan masih PR masih panjang. Iya, betul sekali. Tania, ayo nulis buku. Kebetulan saya juga sudah sempat menerbitkan salah satu cerpen di antologi buku, tapi itu dari instansinya difasilitasi oleh kampus begitu. Ya nggak masalah. Iya. Semua bisa berangkat dari manapun. Yang pasti kecintaan pada dunia literasi itu tetap tumbuh ya. Jadi kita tetap selalu menggaungkan itu, bagaimana apapun kondisinya, the show must go on. Push. Keren Mas. Baik, terima kasih Mas Mo sudah sharing-sharing pengalaman dan juga perjalanannya untuk menciptakan 2 buah karya yang sangat luar biasa ini, Mas. Ya, jadi mungkin itu bisa menjadi inspirasi untuk sobat UMKM di luar sana untuk menulis karya-karya yang juga dapat menginspirasi untuk orang-orang lain, begitu. Jadi mungkin demikian untuk episode Beranda UMKM kali ini. Sampai jumpa di episode Beranda UMKM Rumah Wirausaha Bali selanjutnya. Sampai jumpa.